In you, I find my peace. I feel relief. You're always here with me. For you,
Saya berasal dari keluarga broken home. Dan yang membuat perjalanan saya semakin berantakan adalah ketika saya umur 13 tahun, mama saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan ia menjadi lumpuh karena stroke yang dideritanya. Dan pada saat itu saya berusaha untuk mencari kesembuhan dan juga mujizat dari Tuhan. Tetapi itu semua berujung kepada saya merasa benci dan muak pada gereja dan juga pada Tuhan. Sebenarnya saya kenal Isaac sebelum dia lahir, selama dia masih di dalam kandungan. Dia sebetulnya sudah diadopsi oleh pasangan Amerika, tapi prosesnya gagal sehingga dia harus kembali lagi ke Jepang. Lalu waktu itu saya dan istri saya memutuskan untuk akhirnya mengadopsi Isaac. Ya, satu hal yang paling saya sesali selama Isaac ada di rumah, saya waktu itu sangat marah, saya emosi karena hal yang sangat-sangat sepele. Lalu saya usir dia. Saya bilang, get out the house. And he got out. Bulan Agustus tahun 2017, waktu itu mama pulang dari kerja dan langsung menonton Keke untuk pentas di acara gereja. Lalu di saat itulah juga mama terserang stroke, ada penyumbatan darah di batang otak kirinya yang mengharuskan mama untuk terbaring selama 7 hari di ruangan ICU dan selama 1 bulan di rumah sakit. Kita sebagai keluarga shock, berat, sedih, harus melihat mama seperti itu. Dan sebagai pribadi juga Keke ngerasa dipaksa untuk menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your praise. Yes, I am blessed for all my days. Walaupun saya sudah Kristen dari lahir, tapi saya nggak pernah tahu apa itu arti kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai mama harus sakit sebegitu lama dirawat di rumah sakit, barulah saya bisa melihat dan merasakan secara langsung gimana penyertaan dan damai sejahtera yang Tuhan sediain buat saya dan keluarga saya. Dari orang-orang yang datang, kasih moral support, kasih doa, bahkan
kebutuhan finansial yang kita nggak pernah tahu harus cari dan dapetin dari mana, itu Tuhan yang sediain setiap hari. Dari situ saya sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri itu udah menjadi berkat terbesar buat hidup saya. Saya ingat banget kita bawa mama ke KKR kesembuhan, tapi mama nggak kunjung juga dapat kesembuhan itu. Kita coba minta pendeta-pendeta untuk doakan mama, tapi mama nggak sembuh-sembuh juga. Kadang di situ saya merasa saya kecewa sama Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sama saya? Tuhan sayang nggak sih sama mama saya? Kok saya dikasih kehidupan yang seperti ini? Kok mama saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu? Akhirnya saya kepahitan dan saya keluar dari gereja. Tapi turning point saya adalah ketika saya mendapatkan komunitas yang baru. Di situ Tuhan mengajarkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan saya. Dan selama 7 tahun saya bergumul bersama dengan mama saya, Tuhan ingatkan saya bahwa waktu saya berusaha untuk berlari dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Waktu saya berusaha untuk berlari sejauh mungkin, Tuhan selalu ada bersama saya dan Dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu bersama denganmu, aku Bapa kamu yang selalu menyediakan untuk kamu dan aku sangat mengasihimu. Saya kaget waktu itu, kenapa dia harus keluar ya, kenapa dia nggak hanya tinggal di depan rumah, kenapa dia nggak hanya duduk di depan rumah, tapi dia bahkan jalan-jalan terus tanpa bawa apa-apa. Lalu saya akhirnya lari keluar, saya panggil dia kembali, saya tanya, well, why do you do that? Because whatever you say, I'll obey it, and yeah, I'll obey it. Yang Isaac bilang, you said for me to get out, so what can I do? Yeah, I'm so sorry for that day. I forgive I'm you. very, very sorry for that day. That was a bad day. As you said that you will do everything, whatever I said, and I respect that. I honor that. I will do exactly the same. I will listen. I will listen to you. The thing that I admire about you is that whenever you know that you've done something wrong, you can fix it and get it right. Yeah. Well, thank you for reminding me. Thank you. You said that all things are possible. 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 You said that
Shalom jemaat FJF. Hari ini kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita angkat hati kita bawa persembahan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Datanglah Tuhan, penuhi setiap kami. Kami perlu Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
Tuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Oh, kami butuhkan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Hanya Engkau, Allah yang setia. Waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Karena Engkau hanya satu-satunya yang kupercaya di dalam hidupku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
yang setia. Engkau Tuhan, sandaranku. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih buat harta benda yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau berkati, kuduskan tangan-tangan yang memberi ya Bapa, supaya kami boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu lewat persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, kami siap memberi dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Engkau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang Kau rancangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat nafas hidup, segala yang baik, kesehatan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berduka ya Tuhan, dimana kemarin Engkau memanggil ke pangkuan-Mu almarhum Bapak Haris Tri Pambudi, Papa dari Nei, dan juga Bapak Daniel Susilo, Papa dari Pak Elia dan Pak Samuel. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan buat keluarga yang ditinggal, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus pada keluarga yang ditinggalkan, juga kekuatan baru, semangat dan urapan yang baru ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengembangan pembangunan di kota Cirebon ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami dan aparat terkait Bapa, untuk melaksanakan pembangunan di kota ini dengan baik ya Tuhan. Juga untuk penanganan masalah COVID-19, biarlah para medis Bapak Engkau berikan kesehatan yang prima, kekuatan ya Bapak, kemampuan ya Bapak untuk menangani masalah COVID ini ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus. Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, sukacita yang berlimpah, bahkan Tuhan panjang umur di tanah yang subur. Tuhan, kami bersyukur buat perlindungan-Mu atas bangsa Indonesia. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, kami percaya semuanya atas kendali Tuhan. Dalam kendali Tuhan, dalam sepengetahuan Tuhan. Kami percaya darah-Mu Bapa membungkus bangsa ini dengan sempurna. Kami bersyukur untuk hasil ternak ya Tuhan, untuk hasil tani ya Tuhan, dan untuk hasil ikan. Semuanya biarlah boleh kami manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk memenuhi kebutuhan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Halo IFCF Cirebon, senang sekali menjumpai Anda semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Handoyo dan kepada Pastor Tommy yang memberi kesempatan buat saya boleh berada di tengah-tengah
saudara semua hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 keputusan penting dalam kehidupan kita yang akan membuat atau memberikan dampak jangka panjang dalam kehidupan kita, bahkan kepada generasi-generasi di bawah kita. Fakta mengenai keputusan, setiap hari kita membuat banyak sekali keputusan. Ya, dikatakan ada 35.000 keputusan yang kita buat setiap hari dalam kehidupan kita. Dan tidak semua keputusan itu dibuat dengan mudah. Ada beberapa keputusan yang sangat penting yang memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Ya, setiap keputusan selalu ada konsekuensinya dan ada harga yang harus kita bayar. Kadang-kadang ada harga yang mahal yang harus kita bayar ketika kita membuat keputusan yang salah. Seringkali kita tidak menyadari konsekuensi sampai kita merasakan konsekuensinya, ya, yang kemudian kita bisa menyesal. Dan fakta terakhir mengenai keputusan, dikatakan ada beberapa keputusan yang memiliki dampak bukan hanya kepada kita sendiri tetapi juga kepada banyak orang dan bahkan keputusan yang memiliki dampak sampai generasi demi generasi di bawah kita. Karena itu siapapun Anda hari ini adalah hasil keputusan-keputusan yang kita buat kemarin. Dan siapa Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini. Ya, sebelumnya sekali lagi yuk kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali ada di rumah Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Dan supaya menolong kami menjadi orang yang bijaksana, membuat keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kami. Bicara melalui firman-Mu pagi hari ini secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Dan mari Tuhan Kau bebas berkarya, melakukan apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengawali dengan suatu kisah 2 orang yang mungkin Anda sudah pernah mendengar kisah ini tentang Jonathan Edwards dan Max Jukes. Ya, mereka hidup dalam jangka waktu yang sama, kota yang sama, juga sekolah yang sama. Yang membedakan adalah Jonathan Edwards menekankan takut akan Tuhan dalam hidupnya, juga keluarganya. Ya, sedangkan Max Jukes tidak pernah tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Dan mereka sama sekali memiliki kehidupan yang berbeda. Nah, setelah 200 tahun ada orang yang menyelidiki keturunan mereka. Yang pertama Max Jukes, dikatakan adalah seorang ateis yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak beriman kepada Tuhan dan hidupnya tidak mempunyai prinsip. Ia tidak percaya firman Tuhan, tidak pernah datang ke gereja dan ia tinggal di kota New York. Ia menikah dengan seorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Yang mereka tidak membawa anak-anak mereka ke dalam rumah Tuhan. Dan Max Jukes juga tinggal di kota New York. Ya, dan ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengizinkan anak-anaknya ke gereja meskipun mereka menginginkannya. Max Jukes hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Dan gara-gara ia suka mabuk, ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaannya mabuk juga membuatnya tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Hanya sedikit waktu ia luangkan untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Ya. Nah, setelah diselidiki dari Max Jukes ini mempunyai 540 keturunan. 310 mati sebagai pengemis, 150 keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 di antaranya adalah pembunuh. Dan lebih dari 100 orang adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik dan keluarga ini telah merugikan negara sebanyak 1,25 juta US dollar pada waktu itu. Bagaimana dengan Jonathan Edwards? Seumur hidupnya Jonathan Edwards konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbahnya yang menggoncangkan dunia pada zamannya. Ia menikah dengan seorang yang takut akan Tuhan bernama Sarah. Dan mereka dikaruniai 11 orang anak yang mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Keluarga Jonathan Edwards juga tinggal di New York dan ia mengasihi Tuhan dan membawa anak-anaknya ke gereja setiap minggu.
Pada saat ia berusia 20 tahun, ia menulis dalam sebuah daftar prinsip hidup atau ketetapan hati sebagai berikut. Setiap malam sebelum aku mengakhiri hari itu, aku bertanya kepada diriku sendiri, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari kemarin? Meskipun ia sibuk sekali, ia bangun pagi setiap jam 4.30 untuk membaca dan menulis di perpustakaan pribadinya. Yang walaupun sepanjang hari ia sibuk, ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Setiap hari ya, keluarga Edward tidak pernah membebani negara 1 sen pun, tetapi justru mereka memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat. Ya, nah Jonathan Edwards memiliki 929 orang keturunan. 300 diantaranya menjadi pendeta, misionaris dan guru Alkitab. 120 menjadi profesor, 14 orang menjadi rektor universitas, 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lebih menjadi dokter, 110 orang menjadi pengacara dan beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika, 3 menjadi anggota Kongres, 1 menjadi wakil presiden Amerika Serikat, dan tidak seorang pun hidup membebani negara. Ya. Nah, saya ingin mengawali dengan Kejadian 12 ayat yang pertama. Katakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan memanggil Abraham dan Abraham membuat keputusan untuk taat kepada rencana Tuhan, kepada agenda Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Dan saudara-saudara dikatakan Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Rupanya Abraham ini membawa Lot bersama-sama, ya, keponakannya. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Ayat kelima lalu dikatakan Abraham juga membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda mereka. Dan dikatakan orang-orang mereka dibawa, saudara-saudara, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Ya, ayat ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, dikatakan aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, dengan kata lain Abraham mengatakan atau Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, inilah rancanganku, negeri tanah Kanaan ini akan menjadi milikmu dan menjadi milik keturunanmu. Dan Abraham berkata, ya Tuhan, aku mau taat, aku mau ikut rancanganmu, aku mau ikut agendamu, and I will join you to make it happen. Ya, aku akan bekerja sama dengan Tuhan untuk membuatnya terjadi. Nah, tadi dikatakan Lot, keponakan Abraham juga ikut bersama-sama dengan Abraham. Dan dikatakan mereka punya domba dan lembu yang sangat banyak. Dan karena ternak mereka terlalu banyak, lalu terjadilah perkelahian antara gembala-gembalanya Abraham dan para gembalanya Lot. Ya. Dan lalu Abraham berkata kepada Lot, kisah yang mungkin Anda dan saya kenal. Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan gembalamu sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau akan ke kanan, maka aku akan ke kiri. Nah, Kejadian 13 ayat 10 ya, dikatakan lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, ya, seperti tanah Mesir, ya. Dan dikatakan ayat ke-11 lalu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah, ya. Saudara, dikatakan ketika
Tuhan memberikan kepada Lot pilihan, kesempatan untuk memilih, dikatakan Lot memilih untuk tanah lembah Yordan, ya Sodom dan Gomora. Walaupun di sana bukan tempat yang baik untuk seseorang membawa keluarganya, ya. Dikatakan dalam ayat ke-13, adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi ketika Lot melihat, yang dilihat hanyalah tanah yang subur, banyak airnya, kota yang besar, gemerlap, dan lain sebagainya. Ya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan Lot choose for himself. Lot memilih sendiri. Dan nanti belakangan kita menyadari bahwa pilihan Lot membawa konsekuensi malapetaka bagi keluarganya. Ya, pertanyaan saya pagi hari ini atau pertanyaan saya untuk Anda semuanya, bagaimana Anda membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan? Apakah cari yang mudah, hanya yang menguntungkan, hanya yang nikmat, hanya yang nyaman? Atau kita mau membuat keputusan berdasarkan apa yang menjadi agenda Tuhan buat hidup saya? Apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saya. Ya. Nah, Abraham membuat keputusan untuk taat kepada Tuhan. Dan itu bukan saja membawa efek kepada kehidupannya, menentukan hidupnya dan masa depannya, tetapi juga keturunannya. Kejadian 13 ayat ke-14 dikatakan setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, Abraham membuat pilihan untuk ikut agendanya Tuhan dan Tuhan mengatakan, Abraham kau membuat keputusan yang baik. Karena itu semua tanah yang dijanjikan Tuhan ini akan digenapi dalam hidupmu dan bukan hanya untuk engkau, tetapi juga untuk keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, hari ini ada 5 keputusan yang saya ingin supaya kita mempertimbangkan dengan baik-baik untuk membuat keputusan-keputusan ini tidak dengan cara Lot, tapi kita mau ikut cara Abraham. Ya. Yang pertama adalah keputusan memilih pasangan hidup. Ya. Dan setelah keselamatan kita milih Yesus, ya mungkin ini adalah salah satu keputusan terpenting dalam kehidupan kita, ya dengan siapa kita akan menikah, dengan siapa kita akan berpartner seumur hidup kita. Nah, pasangan hidup kita bukan saja menentukan apakah rumah tangga kita akan berbahagia atau tidak, tetapi akan menentukan bagaimana kehidupan ya anak-anak dan keturunan kita. 2 Korintus 6:14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini mengatakan jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya kira udah jelas Alkitab memberikan warning dalam kehidupan kita. Jangan menjadi pasangan ya suami istri menikah dengan orang-orang yang tidak seiman, yang tidak percaya. Kejadian 2:18 Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ini saya kira prinsip yang baik untuk kita pakai membuat keputusan. Ya, jangan asal menikah, jangan asal melihat apa yang ada di luar, jangan hanya melihat kekayaannya, pekerjaannya. Tapi harus pastikan kita menjadi pasangan yang sepadan. Bukan hanya satu iman, tapi juga sepadan. Sepadan itu saling melengkapi dalam hal rohani, dalam hal pelayanan, ya, dalam hal memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saya sudah menyaksikan banyak orang-orang yang saya tahu punya passion, punya panggilan melayani Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka menikah dengan pasangan yang salah, akhirnya mereka kehilangan panggilan dan passion itu dalam kehidupan mereka. Dan bagi yang sudah menikah, saya kira keputusan untuk kita mempertahankan rumah tangga kita adalah salah satu keputusan yang paling penting, ya, yang menjadi warisan yang terbaik
buat anak-anak kita. Karena itu akan memberikan rasa aman bagi anak-anak kita. Mereka tidak usah selalu ketakutan bahwa suatu kali mereka harus memilih ikut papi atau ikut mami. Ya, akan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan, rumah yang penuh damai, tidak penuh pertengkaran. Dan membuat anak-anak mendapat kesempatan untuk bertumbuh di dalam kedamaian. Dan terutama supaya anak-anak juga boleh mengenal Tuhan. Karena orang tua mereka membawa mereka ke rumah Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Keputusan yang sangat penting dengan siapa kita akan menikah. Keputusan yang kedua yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah memilih dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita berteman. Apalagi dalam siapa kita berpartner terutama dalam bisnis. Ya, kita harus berhati-hati. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, maka kebiasaan kita akan ikut. Ya, saya pernah satu kali masa dalam kehidupan saya dididik dalam keluarga yang baik, tidak pernah mengajarkan berkata-kata kotor dan segala kata-kata yang tidak layak. Tapi pernah satu kali oleh karena pergaulan teman-teman saya pada waktu masih SMP, kita suka mengeluarkan kata-kata umpatan tanpa saya sadari bisa keluar dari mulut saya. Dan ketika keluar saya sendiri kaget. Ya, dan tapi kagetnya sebentar, lama-lama menjadi kebiasaan. Untunglah satu kali saya bersyukur bahwa semua teman-teman saya itu bertobat rame-rame, ya, berhenti merokok dan kemudian berhenti menyumpai atau mengeluarkan kata-kata yang jorok dan kotor dan tidak sopan, ya, dan itu menyelamatkan saya. Tapi pelajarannya adalah bahwa pergaulan kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 13 ayat 20 mengatakan orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Kalau kita, lingkungan kita dengan siapa kita bergaul, orang-orang yang sembarangan membangun kehidupannya. Orang-orang yang tidak bijaksana, sungguh-sungguh mempertimbangkan bagaimana membangun kehidupannya, kita bisa ikut dengan mereka, ya, membuat atau membangun kehidupan yang seenaknya sendiri, ya. Amsal 22-24 mengatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang yang pemarah supaya engkau menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, hati-hati kalau engkau kemudian menjadi biasa dengan tingkah laku mereka, sebenarnya Anda sedang memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, ada tes singkat apa yang harus kita cari di antara teman-teman kita, ya. Yang pertama, lihat apakah hidup mereka takut akan Tuhan atau enggak, ya. Saudara, apakah mereka punya nilai-nilai dan prinsip yang baik dalam kehidupan mereka? Apakah mereka bernilai dan mereka memperjuangkan apa yang menjadi bernilai buat kehidupan mereka dan apa yang mereka perjuangkan dalam kehidupan? Ya, apakah kita punya prioritas yang sama yang kita kejar, ya, yang menjadi sesuatu yang kita anggap bernilai dan berharga. Bagaimana mereka membangun hidup mereka dan keluarga mereka, ya, dan bagaimana karakter mereka, cara mereka berbicara, cara mereka memperlakukan orang. Saya kira ini semua harus menjadi pertimbangan untuk kita memilih dengan siapa kita bergaul, apalagi di dalam berpartner, di dalam bisnis, ya. Anda harus hati-hati dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita berpartner dalam bisnis. Yang ketiga, keputusan yang penting yang membawa dampak jangka panjang dalam kehidupan kita dan bahkan kepada generasi-generasi di bawah kita adalah keputusan untuk memilih di mana kita mau tertanam. Sekali lagi keputusan untuk memilih di mana kita mau tertanam. Ada orang yang hidupnya tertanam di dalam bisnisnya. Ada orang yang hidupnya tertanam dalam hobinya, ya. Ada orang yang hidupnya tidak tertanam di mana-mana, ya. Dia nggak jelas, dia nggak tahu di mana dia mau hidupnya tertanam, ya. Tapi kita belajar hari ini bahwa yang paling baik adalah kalau kita membiarkan diri kita dan keluarga kita mau tertanam di rumah Tuhan. Amin. Ya. Mazmur 92 ayat 13 mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma
dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, orang yang hidupnya mau ditanam di bait Allah. Mau nggak hidup Anda dan saya ditanam di bait Allah? Dikatakan mereka akan bertunas. Dalam bahasa Inggris dikatakan flourish, artinya to grow, prosper, thrive, increase, multiply, ya. Dan mereka hidupnya akan bertunas, ya. Kalau bahasa saya, mereka akan mengalami kehidupan yang terus bertumbuh, menjadi lebih baik dan bahkan sukses di dalam kehidupan mereka diawali dengan komitmen atau keputusan mau ditanam di rumah Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Di mana Anda hari ini hidupmu tertanam? Ya, ada orang yang hidupnya tertanam dalam dunia bisnis. Ada orang yang tertanam dalam hobinya. Tapi mau nggak hidup kita ditanam di rumah Tuhan? Pertanyaannya, apa sih artinya hidup yang ditanam di rumah Tuhan? Dikatakan orang yang ditanam di bait Allah. Ya, pohon yang ditanam mula-mula tidak mengalami pertumbuhan ke atas, tapi dia akan mengalami pertumbuhan ke dalam tanah. Yaitu apa? Akarnya. Pertanyaannya, akar itu gunanya apa? Akar itu gunanya adalah menyerap makanan bagi tanaman sehingga tanaman bisa bertumbuh. Ya, ketika kita berakar, saudara, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, maksudnya kita itu menyerap. Ya, akar ini kan gunanya menyerap makanan. Kalau kita sebagai orang percaya ditanam di bait Allah, artinya apa? Kita itu menyerap nilai-nilai yang diajarkan dan dipercayai oleh gereja kita, yaitu nilai-nilai kebenaran yang kemudian kita pakai untuk menjadi dasar kita membangun kehidupan kita. Karena itu saya selalu katakan selalu rugi untuk kita menjadi anggota jemaat suatu gereja, tapi kita nggak mau menyerap nilai-nilai yang dipercaya oleh gereja kita. Ya, saudara, nilai menyerap itu artinya kita membangun kehidupan kita berdasarkan nilai-nilai Alkitab yang diajarkan di gereja kita. Nah, kenapa itu penting? Karena dikatakan diperlukan habitat yang baik untuk kita membangun habit yang baik dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa habitat kita adalah habitat yang baik. Untuk kemudian kita membangun habit-habit yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Dan habit yang paling baik atau habitat yang paling baik adalah rumah Tuhan. Dikatakan karena itulah orang yang mau ditanam di rumah Tuhan, maka hidupnya akan berbuah. Bahkan dalam jangka panjang sampai generasi demi generasi. Oleh sebab itu saya katakan setiap orang Kristen harus menemukan sebuah gereja lokal di mana dia harus merasa bahwa gereja itu bagian penting dari hidupnya dan dia menjadi bagian penting dari gereja lokalnya. Ya, saya kira keputusan yang ketiga ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ayo izinkan dirimu tertanam di rumah Tuhan. Amin. Yang keempat, keputusan penting yang keempat dalam kehidupan kita adalah memilih apa yang menjadi pendorong kehidupan kita. What drives your life? Apa yang menjadi pendorong kehidupan kita. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Ada orang yang hidupnya itu didrive oleh uang. Ada orang yang hidupnya didrive oleh kekuasaan. Ada orang yang hidupnya didorong oleh jabatan. Ya, yang diperjuangkan dalam hidupnya adalah supaya dapat jabatan. Ya, ada orang yang didrive oleh self satisfaction. Pokoknya apa yang aku mau harus aku dapatkan. Atau mau nggak hidup kita itu didrive oleh apa yang menjadi agenda Tuhan dan panggilan Tuhan yang menjadi pendorong dalam hidup kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang membuat kita tidak menyerah, yang membuat kita terus maju adalah karena pekerjaan Tuhan dan agenda Tuhan yang belum selesai saya genapi di dalam kehidupan saya. Filipi 1:21 mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Dikatakan ya, hidup bagiku.
yang paling berharga, yang menjadi pendorong, yang menjadi penyemangat, yang membuat aku setiap hari bangun pagi dengan semangat, yang membuat aku tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Dikatakan adalah Kristus, ya. Dan dikatakan mati adalah keuntungan. Ya kalau sampai memang tugasku sudah selesai, mati adalah sebuah finish yang baik, ya. Tapi kalau aku masih hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya tahu ini suatu panggilan yang tidak mudah, tapi menjadi keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Ya, karena itu saudara harus perhatikan kemana keputusan ini akan membawa saya dalam jangka panjang. Apakah akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Keputusan apa yang Anda izinkan menjadi pendorong dalam hidup Anda, ya. Apakah ini akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik, ya. Kalau ini hidupnya ini saya teruskan dan saya mengizinkan itu menjadi pendorong utama dalam hidup saya, apakah akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Apakah membuat saya semakin dekat dengan Tuhan? Apakah membuat pernikahan dan keluarga saya semakin baik? Apakah hubungan ini going somewhere atau going nowhere yang lagi pacaran? Apakah ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Ya, saya kira ini penting, pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam kehidupan kita, yang kemudian harus kita membuat keputusan apa yang kita izinkan menjadi pendorong di dalam kehidupan kita. Ya, keputusan yang bijaksana selalu didasari keinginan untuk kita boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ya, ujungnya selalu adalah untuk hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, keputusan memilih profesi atau pekerjaan dalam hidup kita. Ya, jelas pekerjaan itu merupakan bagian penting dan besar dalam kehidupan seseorang. Ya, tapi jangan sampai kita kerja cari makan, tapi tanpa kita sadari pekerjaan itu memakan kehidupan rohani kita dan keluarga kita. Jangan sampai pilihan pekerjaan ini menghancurkan dasar-dasar yang lain dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah diceritakan satu orang yang karena pekerjaan dan profesinya, ya, teman-temannya sudah memberikan nasihat, gembalanya sudah memberikan nasihat, tapi dia mengatakan it's just a work, just business. Tapi tanpa sadari kemudian itu membuat arah kehidupannya bergeser, ya. Dan tidak lama kemudian kita mendengar keluarganya juga mengalami kehancuran. Ya, karena itu hati-hati memilih profesi dan pekerjaan. Pastikan kita memilih profesi dan pekerjaan yang akan membawa kita untuk selalu menomorsatukan Tuhan dan ujungnya hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Matius 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, teman-teman, saya mengajak yuk kita membuat keputusan yang baik dan keputusan yang benar. Amsal 10:16 mengatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan dan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jangan izinkan pekerjaan kita, ya saudara-saudara, membawa kita kepada dosa. Tapi biarlah pekerjaan kita membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana membuat keputusan ini? Yaitu kalau kita bisa memiliki multiple bottom line, ya. Bahwa pekerjaan kita itu yang dinilai sukses atau tidak bukan hanya dengan banyaknya keuntungan atau banyaknya penghasilan. Ya, tapi juga apakah pekerjaan saya itu memberi nilai tambah buat kehidupan orang lain. Apakah melalui pekerjaan saya ini saya bisa mengekspresikan siapa saya dan iman saya. Dan apakah pekerjaan ini bisa menjadi tempat saya mengekspresikan my passion dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan yang paling utama, apakah melalui pekerjaan ini saya bisa memuliakan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang 5 keputusan yang penting dalam kehidupan kita yang bukan saja akan membawa dampak, ya, menentukan arah kehidupan kita, tapi juga memberikan dampak sampai kepada generasi demi generasi di bawah kita. Saya berdoa supaya saudara-saudara semuanya saat-saat di mana kita harus membuat 5 keputusan penting ini, kita betul-betul, ya, tanya kepada Tuhan, betul-betul kita menomorsatukan Tuhan, dan betul-betul
kita selalu bertanya apakah ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa saya supaya Anda semuanya dihindarkan dari membuat pilihan-pilihan salah yang punya konsekuensi, membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan dan bahkan konsekuensi kepada beberapa generasi di bawah kita. Ya, ayo sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah hamba berdoa, Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka. Terutama keputusan-keputusan yang memiliki dampak untuk arah kehidupan kami. Dan bahkan keputusan yang memiliki dampak kepada generasi demi generasi di bawah kami. Hamba berdoa, Tuhan memberi hikmat kepada setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang benar. Dan selalu Tuhan, oleh sebab mereka membuat keputusan yang baik dan yang benar, nama Tuhan selalu dipermuliakan dan hidup mereka bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa hari ini, kita sudah sangat diberkati oleh Pastor Budi Hidayat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita katakan, Tuhan terima kasih. Engkau telah memakai Pastor Budi dengan luar biasa hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah berkat kasih anugerah-Mu selalu menyertai dia, selalu memimpin dia, membimbing dia, menguatkan dia, terutama di dalam dia membuat keputusan demi keputusan, karena akan memberikan impact yang luar biasa buat generasi demi generasi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi, thank you, terima kasih Pastor Budi Hidayat. Dan sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita ini. Baik, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikannya pada pagi hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di tempat di mana engkau berada, di kota-kota, di desa, dimanapun engkau berada. Dan diberkatilah hasil pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau kerjakan bahkan akan diberkati sehingga menjadi berhasil. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Semua mengatakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.